Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Dengan angka 71T tersebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit itu, range itu terjamin. Dan rasio hutang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan ya kita mempunyai rencana ke atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin. Masih bersama dengan Ketua Umum Kadin, yaitu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Bapak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, yes. Kemarin hari Senin kita lihat ada pertemuan antara Bu Sri Mulyani, Thomas atau Tommy Jiwandono dan sang adik Budi Jiwandono. Ada Menko Perekonomian juga. Tadi sempat Pak Arsyad menyinggung soal itu bagus, sinyal bagus. Kenapa? Bisa menenangkan pasar ya? Bukan utamanya begini, bahwa persiapan itu sudah dilakukan dari sekarang, bukan last minute. Kita kadang-kadang suka lastminute.com. Ini dimulai dari sekarang untuk melihat ke depan. Oke, persiapan satu hal. Itu penting. Tetapi kenapa harus ada, tapi kenapa konferensi pers untuk mengatakan soal defisit tidak akan lebih dari 3% atau dijaga? Ya, karena mungkin ya, kalau dilihat begini, waktu itu mungkin semua publik ya melihat bahwa angka yang lebih besar daripada 91T, waktu itu kan besar sekali. Ini gimana nih beban untuk APBN bagaimana? Itu yang ditunggu oleh pasar. Padahal kan apa yang terjadi adalah sekarang ini jelas tadi dikatakan bahwa akan terjadi bit by bit, porsi per porsi pelan-pelan yang akan dilakukannya. Nah, tapi juga harus dilihat dari konteks mana. Ini sorry Rosi, bicaranya ini adalah kalau kita bicara makan siang ini atau bicara masalah ini adalah bicara nutrisi. Kita bicara bagaimana mengenai nutrisi dan gizi. Nah, di sisi ini sebetulnya penting sekali nih untuk kedepannya. Kenapa? Kalau kita bicara selalu bonus demografi, bonus demografi, bonus demografi. Bonus demografi ini bisa malapetaka tanpa dua hal. Satu kesehatan, dua pendidikan. Kesehatan itu salah satunya adalah bicara gizi dan nutrisi. Yang dimana itu pertama untuk yang namanya pelajar-pelajar atau anak-anak muda kita. Dan yang kedua adalah khusus untuk ibu-ibu yang hamil. Jadi di sini bisa menyediakan stunting dan juga tadi menyediakan ini. Karena di sisi lain juga bahwa kalau kita tidak menyiapkan generasi muda kita dengan gizi dan usia benar, apa yang terjadi nantinya? Bukan bonus. Tidak ada yang meragukan soal program unggulan Pak Prabowo soal makan bergizi gratis. Tetapi kan yang selalu ditanyakan oleh para investor, pelaku pasar, pengusaha itu adalah kita punya program unggulan warisan Pak Jokowi, IKN misalnya. Dan Pak Prabowo juga sebagai presiden terpilih tentu ingin punya legacy program unggulan. Kan pertanyaannya uang dari mana? Tadi Anda mengatakan bahwa ya yang APBN orang bertanyakan soal alokasi jumlah bagaimana pembiayaannya. Anda menitik beratkan bahwa makan bergizi gratis itu penting untuk ya bangsa. Impact terhadap investasi manusia. Betul. Artinya Anda setuju bahwa makan gratis bergizi inilah yang perlu diprioritaskan, bukan IKN. Oh, saya bukan mengatakan begitu. Saya mengatakan gini, akhirnya memang bahwa ini harus dilacakan. Prioritas-prioritas mana saja yang harus dilakukan. Bahwa dua punya prioritas khusus ya. Satu adalah gizi, satu lagi kan IKN itu sendiri akan sekarang menjadi yang namanya wing of economic growth yang ada di Indonesia. Harapannya begitu. Makanya kayak seperti Kadin sekarang ini. Yang kita lihat sekarang ini, karena kita melupakan negara tetangga kita, jiran-jiran kita. Waktu ASEAN kemarin, kita sodorkan menjadi namanya Borneo Economic Corridor. Itu untuk apa? Di antara Borneo kita, di situ ada Brunei, Darussalam. Di situ ada Sabah dan Sarawak, bagian dari Malaysia. Dan juga Kalimantan. Ini juga harus dibuat suatu economic growth. Karena buat mereka juga sangat ingin ada economic growth dan melihat IKN oleh mereka nih. Di luar Pulau Jawa lah. Nah, tapi Anda tahu kan bahwa ini menjadi pertanyaan banyak orang. Pasti banyak pertanyaan. Saya menarik begini Pak Arsyad. Karena kalau kita melihat
berkali-kali dalam preskon itu, baik Pak Menko Erlangga, Bu Sri Mulyani itu selalu mengatakan sudah bertemu dengan Pak Prabowo, dengan Tommy Jiwandono, perwakilan dari pimpinan DPR Dasko. Jadi itu seperti ingin selalu dikedepankan. Menurut Anda apa memang ini yang ingin dengar oleh pasar? Kekompakan atau keberlanjutan kedisiplinan APBN? Sudah pasti yang diinginkan oleh pasar itu adalah keberlanjutan, smooth transition. Itu yang paling penting. Ya. Yang kedua pastinya pasar tuh tidak mau kaget-kagetan. Dia tidak mau kaget. Pasar tuh nggak mau dengan kaget. Nah dengan demikian selalu ingin melihat apa yang terjadi. Jadi sekarang bagaimana nih APBN-nya ke depan bagaimana? Nah ini menarik. Pak Prabowo itu terpilih 58%. Pak Prabowo itu ketika kampanye adalah keberlanjutan Pak Jokowi. Tidak ada yang meragukan itu. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa saya bisa menang karena Pak Jokowi. Ketika Pak Prabowo dalam masa transisi sebelum pelantikan, mengapa orang masih ragu tentang apa yang akan terjadi pada arah ekonomi? Menurut saya bukan suatu keraguan. Keraguan itu datang dari apa? Karena faktor yang terjadi di luar dan adanya rupiah kondisi hari ini demikian, kursnya itu menjadi perhatian. Tapi yang penting kita lihat begini, bahwa walaupun bagaimanapun, apapun dalam proses transisi yang ada, pasti semua pasar ingin melihat ini nantinya gimana. Ya, nah, tapi di sisi itu kenapa itu adalah bahasa dari ingin melihat karena merasa belum pasti. Tapi kan pasti gini loh Rosy. Pertanyaannya adalah ini kayak permainan satu game sports. Sekarang kita misalnya main bola, ada 11 orang pemain bolanya. Pertanyaan yang mendasar kan orang menunggu siapa ya orang 11 orang ini nanti ke depan. Ada begini soalnya, kita masuk ke apa yang menjadi penjelasan Sri Mulyani. Kira-kira ia mengatakan adalah tidak ada gap antara apa yang setelah kami bikin, kami rencanakan di bawah Pak Jokowi dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini kalimat Sri Mulyani. Komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kami lakukan terus-menerus dengan tim presiden terpilih. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada gap antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo. Ditekankan oleh Menteri Keuangan bahwa tidak ada gap. Jadi ingin meyakinkan pasar, trust. Percayalah, kenapa pasar masih harus diyakinkan untuk seorang presiden yang memang kelanjutan dari Pak Jokowi? Sekarang gini, walaupun bagaimanapun keberlanjutan yes, tapi kan pasti dan tata caranya akan berbeda. Apa yang dipikirkan secara strategi ke depan. Nah apa yang ada begini loh, saya melihatnya adalah bahwa sekarang ini budget sampai tahun 2025 itu masih dibuat oleh pemerintahan saat ini. Nantilah setelah 2025 ke depan itu dari pemerintahan selanjutnya. Jadi untuk itu bagaimana yang di pasar ingin tahu adalah ini waktu cut off di tahun 24 karena Oktober 24 itu akan ada presiden baru. Terus 2025 itu masih anggaran yang digunakan oleh yang dibuat oleh pemerintah yang lama. Nanti pemerintah yang baru bagaimana? Ini sinkron nggak? Nah dengan ada ini itulah sinkronisasi. Makanya saya clear sekali bahwa kenapa diutamakan tenang saja. Kita sudah membahas apapun yang akan terjadi tahun 2025. Walaupun dibuat oleh pemerintah hari ini itu bisa melaksanakannya.